Raka hanyalah pria biasa. Hidupnya keras, jalannya penuh batu, dan mimpinya pun sederhana. Ia hanya ingin melihat ibunya sembuh dan bisa menghirup damai di sisa usianya. Tapi hidup tidak pernah semudah doa. Utang yang menjerat leher memaksanya mengambil jalan terjal, menikahi Maya Loren, seorang wanita kaya yang kini terkurung di kursi roda. Kehilangan segalanya kecuali kesepian. Di rumah besar yang sunyi, hanya detak jam yang setia menemani. Dua hati yang sema-sema retak perlahan. Belajar saling mendengar, saling bicara meski tanpa kata. Di balik dinginnya dinding marmer, perlahan tumbuh kehangatan yang bahkan mereka sendiri ragu untuk percaya sahabat semua. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke kisah Raka dan Maya Loren, aku mohon dukungan kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like-nya, tulis komentar terbaikmu di bawah, dan sempatkan waktu sejenak untuk mendoakan agar semua cerita yang lahir di sini bisa menyentuh lebih banyak hati. Dukungan kalian adalah napas kami untuk terus berkarya. Dan malam itu pun tiba. Malam pernikahan yang seharusnya jadi malam indah, berubah jadi panggung luka yang lama disimpan. Kata-kata yang tak sempat terucap berhamburan di ruang. Isaac tertahan. Genggaman tangan ragu, dan satu yukapan. Selamat malam, yang ternyata lebih hangat dari selimut apapun. Sejak saat itu, dua hati yang sepi perlahan percaya. Cinta bisa lahir di tempat paling sunyi, tumbuh di sela-sela derita, dan bersemi meski luka belum sepenuhnya pulih, karena kadang kita hanya butuh seseorang untuk mendengar, memeluk dan berbisik, "Tidak apa-apa, aku di sini." Raka duduk di bangku kayu yang sudah rapuh di teras rumah. Malam itu hujan turun rintik-rintik, menetes dari ujung atap seng, jatuh ke ember yang penuh bocor. Suaranya menenangkan, tapi tidak bagi Raka. Di pangkuannya tergeletak selembar kertas, surat perjanjian pernikahan yang sejak sore dipegangnya erat-erat, seperti sesuatu yang bisa meledakkan hidupnya kapan saja. Dari dalam rumah, terdengar suara batuk ibu, batuk kering yang sudah berbulan-bulan tak kunjung reda. Meski sudah berulang kali minum obat warung, Raka menarik napas dalam, menatap langit gelap. Dalam kepalanya, semuanya berputar seperti film lama. Utang yang menumpuk, rentenir yang datang menagih dengan suara mengancam, warung kecil ibu yang tutup karena barang dagangan habis digadaikan. Dia menggenggam surat itu makin erat. "Raka." Suara lirih ibunya memanggil. Wanita renta itu berdiri di ambang pintu, bahunya terselimuti kain tipis. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih, pipinya cekung. "Kamu belum tidur, Nak?" Raka menoleh, mencoba tersenyum meski sudut bibirnya kaku. Ia berdiri dan meraih tangan ibunya, mengajaknya duduk. Hujan makin deras, menutupi gemetar di dada Raka. "Bu, kalau Raka tanda tangan, Ibu yakin ini jalan satu-satunya?" Tanya nih. Suaranya parau. Ibunya tidak menjawab, hanya menggenggam jemari anaknya, mengusap pelan seolah itu cukup untuk menjawab semuanya. Air mata Raka menetes tanpa ia sadari, bukan karena takut menikah, tapi karena harus menikah bukan dengan cinta, melainkan dengan utang. Esoknya, hujan berhenti, diganti langit pucat. Raka berdiri di depan gerbang besar rumah keluarga Loren, di balik pagar besi tinggi. Bangunan megah berdiri, berwarna putih gading dengan jendela-jendela tinggi. Raka menarik napas, menunduk sebentar pada bayangan dirinya di genangan air. Di sana, ia masih Raka si tukang antar galon, si buruh serabutan, si anak kampung yang tidak punya apa-apa kecuali tekad. Tapi sebentar lagi, begitu kakinya melangkah masuk, dia akan menjadi suami dari Maya Loren, perempuan yang bahkan wajahnya belum pernah banner-banner ia tatap. Pernikahan digelar sederhana di taman belakang. Hanya ada beberapa orang dari pihak keluarga Loren, kebanyakan pria berjas gelap. Wajahnya kaku seperti patung. Di tengah taman, di antara rangkaian bunga putih, Maya Loren duduk di kursi rodanya. Gaun putihnya jatuh anggun, menutupi kedua kakinya yang diam tak bergerak. Rambut hitam kecoklatan tergerai di bahu. Kulitnya pucat, kontras dengan bibir tipis berwarna merah muda. Raka melihatnya hanya sekilas. Maya juga menatapnya sekilas. Tatapannya dingin, bukan benci, tapi hampa. Raka mendengar desis-desis pelan dari orang-orang. Anak kampung numpang kaya. Kasihan Nona Maya, sudah lumpuh. Sekarang suaminya begitu. Semut asing. Saat penghulu membacakan akad, Raka nyaris kehilangan suaranya. Tangannya dingin saat menyalami wali Maya, pamannya sendiri, yang tampak lebih seperti pengacara keluarga daripada keluarga sungguhan. "Aku terima nikahnya Maya Loren binti."
Laurent Marcel Laurent dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai. Kalimatnya menggema di kepala Raka, lebih lama daripada di telinga siapapun. Setelah itu, semuanya seperti mimpi. Foto-foto diambil seadanya, Maya tetap duduk membisu, jarang menatap Raka. Hanya sekali dia berbisik lirih pada paman yang berdiri di belakangnya. Paman itu menoleh ke Raka, lalu memberi anggukan kaku. Raka tidak tahu apa artinya. Ia hanya merasa makin terasing di tengah pesta miliknya sendiri. Malamnya, rumah besar. Para tamu sudah pulang. Pelayan berjalan mondar-mandir dengan langkah pelan, merapikan bunga layu dan gelas-gelas kosong. Raka duduk di ujung ranjang di kamar tamu yang dipersiapkan untuknya. Di tangannya, surat perjanjian itu kini tak lebih dari selembar kertas yang terasa dingin. Hitam di atas putih. Utang lunas. Ibunya bebas, tapi hatinya kini terikat. Dari sela pintu, samar-samar Raka mendengar bunyi roda kursi Maya bergeser di lorong. Perlahan ia bangkit, membuka pintu. Di ujung lorong Maya berhenti, menatapnya dari kejauhan. Mata mereka bertemu. Raka ingin bicara, sekadar mengucapkan selamat malam, tapi suaranya tercekat. Maya hanya mengangguk kecil, lalu memutar kursi rodanya pergi. Dan di sanalah Raka berdiri, di rumah megah, di pernikahan miliknya sendiri, tapi merasa seperti tamu tak diundang. Di luar, hujan turun lagi, menepuk pelan jendela kamarnya. Raka duduk di ranjang, menatap langit-langit. Di kepalanya hanya satu suara. Suara ibunya memanggil namanya, satu-satunya. Alasan ia tetap bertahan. Sementara di sudut rumah yang sunyi, Maya Loren terpejam di ranjang putihnya. Di balik mata tertutupnya, ada rindu yang lama disimpan. Rindu berjalan, rindu berlari, rindu disentuh, rindu dicintai, dan di antara mereka berdua, ada jarak yang tak kasat mata. Menunggu disentuh untuk pertama kalinya, entah dengan kata, entah dengan cinta. Raka terbangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Langit masih gelap, aroma kopi belum ada, suara burung pun belum terdengar. Ia duduk di pinggir ranjang tamu, menggenggam ponsel tuanya, menatap foto ibunya yang dikirimkan adiknya semalam. Ibu tersenyum kecil, tampak lebih tenang. Itu cukup membuat napas Raka terasa lebih lapang, meski hanya sebentar. Pukul 6 pagi, Raka sudah duduk di ruang makan. Meja panjangnya kosong, hanya ada taplak putih bersih dan vas bunga mawar segar. Pelayan datang, membawakan roti panggang dan teh. Raka menatap piringnya, seolah sedang menatap benda asing. "Pak Raka, mau ditambah menu lain?" tanya pelayan muda. Suaranya sopan tapi berjarak. Raka hanya menggeleng pelan. Ia tidak biasa dilayani begini. Biasanya ia justru yang berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk ibunya, atau membeli nasi bungkus di warung dekat rumah. Saat gigitan pertama roti itu nyaris tertelan, suara roda kursi Maya terdengar dari lorong. Raka menoleh, jantungnya memukul. Pelon darat. Maya muncul dengan rambut disisir rapi, gaun putih longgar, wajahnya tanpa riasan tapi tetap tampak rapuh sekaligus indah. Maya berhenti di ujung meja, menatap Raka sekilas, lalu pada pelayan yang sigap menarik kursinya mendekat. "Selamat pagi." Raka memberanikan diri menyapa. Maya tak langsung menjawab. Tangannya meraih cangkir teh yang baru saja disiapkan untuknya. Mata mereka bertemu lagi. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat Raka merasakan dinginnya jarak di antara mereka. "Pagi," jawab Maya akhirnya. Satu kata yang terdengar lebih seperti formalitas daripada sapaan hangat istri pada suaminya. Sarapan berlangsung sunyi. Raka sesekali mencuri pandang. Di matanya, Maya bukan hanya wanita lumpuh, dia seperti potongan kaca bening yang retak, indah, tapi rapuh, disentuh. Raka ingin bicara, setidaknya menanyakan kabarnya. Tapi, lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, menuntaskan rotinya secepat mungkin. Selesai makan, Maya memberi isyarat pada pelayan untuk membantunya ke taman belakang. Raka diam, hanya mengikuti langkah Maya dengan pandangan. Sekali lagi, dia merasa seperti bayangan, ada, tapi tidak benar-benar hadir. Siang itu, Raka berjalan menyusuri taman belakang. Tempat itu lebih seperti surga kecil, pohon-pohon rindang, bunga mawar, air mancur, bangku besi berukir. Dari kejauhan, ia melihat Maya duduk di kursi rodanya, ditemani seorang perawat yang membacakan buku. Langkah Raka terhenti di balik pohon. Ia memperhatikan Maya diam-diam. Wanita itu tampak tenang mendengarkan. Kadang menatap langit, kadang memejamkan mata seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Raka menarik napas panjang. Ia ingin mendekat,
tapi kakinya tetap terpaku di tanah. Malam datang. Lagi. Raka duduk di teras samping, memandangi kolam kecil yang memantulkan cahaya lampu taman. Hujan turun rintai-kerintik seperti malam sebelumnya. Di dadanya, perasaan aneh tumbuh. Rasa bersalah karena merasa asing di rumah ini. Rasa kasihan pada Maya, dan rasa takut kalau-kalau kehadirannya justru menambah luka di hidup Maya. Ia tidak mendengar Maya datang. Roda kursi rodanya berdecit pelan. Di land, Raka menoleh cepat, mendapati Maya di ambang pintu kaca. Gaun tidurnya sederhana. Rambutnya dibiarkan tergerai. Tanpa bicara, Maya mendorong kursinya keluar hingga berhenti di samping Raka. Mereka terdiam, hanya suara hujan yang bicara. Kenapa duduk di luar? Dingin. Maya membuka suara. Suaranya datar, tapi terdengar lebih manusiawi daripada pagi tadi. Saya hanya mau dengar suara hujan, jawab Raka, gugup. Maya tertawa kecil, pahit. Suara hujan memang menenangkan, menutupi suara di kepala kita. Raka menatapnya. Baru kali ini ia merasa Maya benar-benar ada di depannya. Bukan sekadar Nona Loren yang duduk di kursi roda, tapi wanita muda yang sepi, terjebak di tubuhnya sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu Maya pikirkan saat dengar hujan? Tanya Raka hati-hati. Maya terdiam lama. Matanya menatap titik di kejauhan. Entah kolam, entah kenangan. Aku selalu berharap hujan bisa membuatku lupa rasanya berjalan. Jawaban itu menampar Raka lebih keras dari hujan manapun. Dalam diam, ia merasa kakinya tak lagi kokoh menjejak tanah. Ia sadar, semua ini bukan sekadar pernikahan transaksi. Ada jiwa lain yang dayem-dayem berharap diselamatkan. Maya menoleh. Tatapan mereka bertemu. Raka membuka mulutnya, hendak mengucapkan sesuatu, tapi lagi-lagi hanya bisu. Akhirnya ia menarik napas, mengeratkan jaketnya lalu berbisik, nyaris hanya didengar hujan. Selamat malam Maya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maya tidak menjawab dengan dingin. Ia hanya menatap Raka dengan mata yang sedikit berkaca. Sebelum memalingkan wajah, membiarkan hujan menelan suaranya. Di rumah megah ini, dua orang asing mulai mendengar suara satu sama lain. Perlahan, tapi pasti. Sudah seminggu Raka tinggal di rumah besar itu. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit. Ia tidak lagi hanya duduk termenung di ruang makan. Diam-diam, Raka membantu pelayan menyiapkan sarapan. Meski seringkali dilarang karena dianggap tamu, atau lebih tepatnya, tuan rumah baru. Tapi Raka tetap bersikeras, tangannya tak betah menganggur. Suatu pagi, Raka berdiri di dapur, mengiris roti sambil bercerita pada salah satu pelayan. Suaranya pelan, tapi sesekali terdengar. Tawa kecil yang membuat suasana dapur yang kaku terasa sedikit hangat. Di ruang makan, Maya yang baru tiba mendengar percakapan itu. Dari kursi rodanya, ia menatap ke arah dapur melalui pintu setengah terbuka. Ada sesuatu yang aneh di dadanya. Perasaan asing melihat seseorang yang dulu hanya bagian dari kontrak, kini berjalan mondar-mondir di ruang makannya, seolah itu rumah sendiri. Sarapan pagi itu sunyi, seperti biasa, tapi Raka memberanikan diri untuk memecah kebekuan. Saya bikin roti panggangnya sendiri. Semoga Ibu Maya suka. Maya mendongak pelan, tatapannya tajam, tapi tak sekeras dulu. Aku tidak suka roti manis. Raka kaku. Tangannya berhenti memegang sendok. Ia menatap roti panggang di piring Maya. Olesan selainya memang tebal. Sial. Harusnya dia tanya dulu. Melihat wajah Raka yang mendadak kikuk, Maya menarik napas, lalu menahan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Tapi aku akan makan. Tidak apa-apa. Raka mengangkat wajahnya cepat. Baru kali ini ia melihat senyum samar itu. Sekilas, tapi cukup membuat dadanya hangat. Entah mengapa, Raka merasa seperti anak kecil yang baru saja mendapat pujian pertama. Siangnya, Raka memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Maya. Maya sedang duduk di dekat jendela, membaca berkas-berkas. Cahaya matahari menyorot bahunya, membuatnya tampak seperti potret hidup wanita kesepian. Ada perlu? Tanya Maya tanpa menoleh. Raka berdiri di ambang pintu, mengusap tengkuknya gugup. Saya mau bicara sebentar. Kalau tidak mengganggu, Maya menutup mapnya, menatap Raka lurus. Tatapan itu masih seperti pisau, tapi kini tak lagi setajam seminggu lalu. Duduk. Raka menarik kursi, duduk berjarak. Ia menekuk tangannya di pangkuan, memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya tahu saya kumat orang luar, tapi kalau boleh, saya mau bantu apa saja di rumah ini. Apapun,
biar saya tidak seperti patung. Maya mengerutkan alisnya. Patung? Raka mengangguk, menahan tawa gugup. Iya, saya tidak terbiasa duduk diam. Kalau cuma makan, tidur, makan lagi, saya takut malah cepat mati bosan. Jawaban polos itu membuat Maya menahan tawa. Bibirnya melengkung, tipis, lagi-lagi senyum itu muncul. Ada retakan kecil di dinding dingin yang selama ini ia bangun. Malam harinya Raka sengaja menunggu Maya di taman belakang. Saat roda kursi rodanya terdengar mendekat, Raka berdiri, membungkuk canggung seperti menyambut tamu kehormatan. Mau saya dorong ke taman? Anginnya enak malam ini. Maya menatapnya lama. Biasanya, ia akan menolak dan memanggil perawat. Tapi, entah kenapa, malam ini ia hanya mengangguk pelan. Perlahan, Raka mendorong kursi Maya, menembus jalan setapak taman. Lampu taman redup, wangi mawar bercampur tanah basah. Mereka berjalan tanpa kata. Kadang Raka berhenti, menyingkirkan ranting kecil dari jalan. Hal-hal kecil, tapi terasa begitu baru bagi Maya. Setelah beberapa putaran, mereka berhenti di pinggir kolam. Raka duduk di bangku batu, Maya tetap di kursi rodanya. Bulan separuh mengintip di antara awan tipis. Udara dingin, tapi terasa hangat, entah kenapa. Kenapa mau bantu orang sepertiku? Tanya Maya tiba-tiba. Suaranya lirih, matanya menatap bayangan bulan di air. Raka terdiam. Pertanyaan itu seperti menusuk dada. Bukan karena berat, tapi karena, jujurnya, saya tidak tahu. Jawabnya pelan. Mungkin karena saya juga nggak mau merasa sendiri di rumah ini. Maya menoleh. Matanya bertemu dengan mata Raka. Ada sesuatu yang berbeda di tatapan mereka malam itu. Bukan sekadar majikan dan orang asing. Bukan sekadar istri dan suami kontrak. Tapi dua orang yang suma-suma hilang arah, sama-sama butuh pegangan. Sebelum mereka kembali masuk, Raka menepuk sandaran kursi roda Maya pelan. Selamat malam Maya. Maya menatapnya. Lebih lama dari biasanya. Senyum kecil itu muncul lagi. Lebih jelas, meski hanya sedetik. Selamat malam Raka. Dan untuk pertama kalinya, suara itu terdengar hangat. Di rumah besar, yang dulu hanya bergema sepi, suara langkah kecil mereka mulai terdengar. Langkah yang pelan, tapi mengarah ke arah yang sama.